YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah ada di hati Anda, atau mungkin bahkan sekarang sudah terlupakan. Padahal mobil itu dulu pernah jadi tren, seperti yang satu ini, Suzuki Amenity. Langsung ke sejarah, dikit sejarah mengenai Suzuki Amenity. Namanya Amenity yang artinya dalam bahasa Inggris itu keenakan, kenyamanan, atau ramah tamah, pokoknya enak. Amenity merupakan sebuah proyek dari General Motor yang tidak jadi-jadi. Karena kesal, akhirnya diserahkan ke Suzuki. Karena tekunnya Suzuki, akhirnya jadilah Suzuki Cultus di Jepang tahun 1983. Setelah tahun tersebut, Suzuki Cultus diekspor ke beberapa negara. Karena ternyata mobil buatan Suzuki itu disukai banyak orang. Namun di tiap-tiap negara beda-beda nama. Seperti di Pakistan, namanya Suzuki Kyber. Kemudian di Indonesia, Suzuki Swift. Dan ada juga Forza di Indonesia. Dan ada juga di beberapa negara lainnya. Juga di-rebadge oleh Isuzu, Pontiac, Chevrolet, Geo Metro, dan Holden. Mungkin karena mobil ini Suzuki kaya raya saat itu. Mesinnya simple, hanya 1000 cc, 3 silinder, dan ada juga 4 silinder dengan transmisi manual dengan format hatchback 5 pintu dan 3 pintu. Sukses dengan banyaknya produksi, akhirnya di tahun 1988 dikenalkan generasi kedua Suzuki Cultus, yaitu dengan nama banyak sekali. Berbeda-beda tiap negara, walaupun sama-sama Suzuki. Diproduksi dan diekspor tahun 1989 dari Jepang ke setiap negara. Namun di Indonesia sendiri baru muncul tahun 1990 dengan nama Suzuki Amenity. Yes, Amenity dengan bentuk hatchback 5 pintu di tahun 1990, dan tidak lama muncul versi hatchback 3 pintu. Mesin yang digunakan untuk versi Indonesia hanya dapat satu saja, 1300 cc 4 silinder. Pada pertengahan tahun 1992, Amenity mendapatkan facelift dengan nama Suzuki Eleni yang hanya terjadi minor change. Ganti nama. Suzuki Amenity punya versi sedannya juga yang namanya Suzuki S-Team pada tahun 1991. Dan akhirnya Amenity Eleni S-Team harus diberhentikan produksinya tahun 1996. Karena tahun 1997 keluar generasi berikutnya, yaitu generasi ketiga yang dikenal dengan nama Suzuki Baleno. Selanjutnya Suzuki Baleno berevolusi sampai sekarang. Namun sebenarnya Suzuki Baleno setelah tahun 2002 itu bukan merupakan keturunan langsung dari Suzuki Cultus. Karena Suzuki Cultus setelah Baleno tua itu adalah merupakan Suzuki Celerio. Kembali lagi ke Suzuki Amenity, dan reviewnya dilanjutkan oleh mamang-mamang itu, Mamang Ichan. Amenity, yes, dia kayak gini bentuknya dan juga kurang laku di Indonesia karena orang Indonesia itu paling seneng lihat desainnya dulu daripada fungsionalitas. Toyota Sled bentuk depannya itu udah tersenyum, terus Estilo itu galak gitu, sporty. Kalau ini cenderung nangis mukanya. Tapi etis dia suka banget model yang kayak gini-gini. Makanya di tahun 2007 dia masih diproduksi mobil beginian, simple dan sporty gitu katanya. Timeless lah. Oke, terus juga lucunya di Amenity, dia biasanya gitu kalau grill gitu ya, dia kayak gini ditaruh logonya di tengah gitu ya, Starlet di situ, Estilo juga di sini. Ini tiba-tiba logonya gede ditaruh di kap mesin karena kayaknya kelupaan Suzuki udah bikin grillnya. Taruh mana ya logonya, taruh sini aja, pluk gitu. Nah biasanya orang Indonesia diganti sama stiker Transformer. Terus kalau ditanya juga facelift di mana sama yang Eleni? Eleni adalah sebuah facelift dari Amenity di tahun 92-an. Bedanya di bempernya. Bempernya kalau Amenity itu seperti hitam doff plastik gitu ya. Kalau Eleni itu udah dicat sewarna body, terus juga headlampnya secara nggak langsung banyak banget Amenity yang reflektornya dibagi dua di tengahnya. Di sebelah sini nih. Itu ada dibagi dua, sedangkan Eleni itu menjadi satu, semua reflektornya itu lebih besar. Kap mesinnya juga sama aja, ada kontur sedikit di sebelah situ, ada dua bak kecerutan. What the meaning of kecerutan? Panjangnya 3,8 meter. Kalau yang versi 3 pintu itu lebih pendek 1 cm. Terus lebarnya adalah 1,6 meter, tingginya 1,3 meter. Kalau yang 3 pintunya lebih ceper 2 cm dan wheelbase-nya 2,3 meter. Nah, sekarang tuh Mamang pengen lihat mesinnya gitu ya. Jadi yang dipunyai oleh Amenity dia pakai 1300 cc dengan kode G13A. Karburator
8 valve SOHC. Dia punya tenaga 75 horsepower dan juga torsinya sekitar ya kecil-kecil aja, nggak beda jauh dengan horsepowernya. Tapi Amenity itu punya versi yang DOHC atau bisa disebut Kultus gitu ya, pakai kode G13B. Hanya 4 unit di Indonesia, kalau nemuin hebat. Itu tenaganya pasti di atas ini. Dan tenaga tersebut diteruskan ke roda depan dan juga dia mempunyai transmisi 5 speed manual aja. Sampingnya Suzuki Amenity semakin sporty, jadi semakin ke belakang itu semakin keren gitu ya di Amenity. Depannya nangis, tapi sampingnya oke lah gitu. Udah pakai blackout pilar, jadi kesannya tuh nyambung dari kaca samping sampai ke belakang itu menyatu semua. Nice. Terus juga ada lampu sen, cukup standar lah ya di over fender juga. Terus ininya masih model cepol tarik gitu ya. Dan di sini nggak ada kontur-kontur yang aneh, nggak ada tambahan daging. Dan kita bisa lihat peleknya masih pakai pelek kaleng karena Amenity dari awal itu udah pakai pelek kaleng, sedangkan yang Eleni sudah pakai pelek racing palang 5 ring 13. Nah, kalau diperhatikan lagi ini lucunya di Amenity gitu ya, pelek kalengnya tuh bukan kaleng-kaleng gitu ya, biasanya bulat-bulat berarti kayak Futura. Kalau ini banyak orang bilang bumerang motifnya, tapi kalau kami Sarangeo. Belakangnya Amenity ini lihat nih, baru ini kelihatan sporty gitu ya. Kalau yang Starletnya dia kelihatan membulat banget gitu. Kalau yang Estilo itu agak-agak ceper gitu. Kalau Amenity dari bagian sampingnya itu kelihatan kayak Splash. You know, Splash kayaknya ngambil desain dari sini yang agak itu, kalau pantat tuh ke bawah tuh bagus sih. Dan juga di sini cukup lengkap, ada rear defogger, ada wiper. Di sini juga lampunya keren, kayak jaring-jaring, model jaring-jaring kayak gitu ya. Yang Amenity kan kayak gini. Nah tuh kayak gini. Terus juga plat nomornya di tengah dan lampu plat nomornya itu dari bagian sini. Itu keren banget. Tapi ada perbedaan. Di Eleni atau faceliftnya berbeda lagi. Karena Eleni punya mata putih di sini. Jadi bukan model jaring lagi. Terus juga di sini dikasih garnish aja dan plat nomornya pindah ke bagian bawah bumper. Bumpernya juga beda karena yang Amenity dia pakai yang hitam doff seperti ini, plastik gitu ya. Tapi kalau yang L ini sudah dicat sewarna body. Buka bagasinya itu bisa pakai kunci di sebelah sini atau dari cungkilan yang di sebelah driver. Dan di sini bisa kita lihat kapasitasnya. Ada separatornya oke lah ya gitu ya. Dan ini kapasitasnya hampir persis dengan yang dipunyai oleh Toyota Starlet, tapi lebih besar daripada Civic Estilo ya. Pokoknya hatchback 90-an yang legal di Indonesia cuma itu aja kan ya, makanya dibandingin sama itu. Cukup dalam. Dan di sini oke. Sini juga ada yang namanya ban serepnya. Modelnya Sarangeo. Nah, di bagian belakang Amenity ini lebih luas daripada Starlet. Starlet itu udah pas-pasan. Kalau ini masih tersisa 4 jari. Headroomnya gede dan kaki bisa selonjoran. Tapi sayangnya ininya pendek joknya. Jadi ini paha kurang tersangga dengan baik. Flat, fabric sama yang depan ada headrestnya. Headrestnya tuh pendek. Headrest atau bukan? Terus juga sandarannya ini agak-agak tegak gitu ya di Amenity. Tapi ini cukup lah untuk tahun 90-an. Di belakang kita dikasih power window aja, pencetan di sini, nggak ada blonok-blonokan gitu ya, cuma di sini, dan kasih kunci, nggak ada cup holder aslinya karena ini tambahan. Nah, di belakang kita bisa lihat speakernya ditaruh di belakang dan juga ada papan separator. Nah, terus juga dilengkapi dengan seat belt. Ini jarang banget di tahun 90-an kita dikasih seat belt di belakang, tapi walaupun hanya 2 poin aja, bukan 3 point seat belt. Di bagian dalamnya Suzuki Amenity itu benar-benar simple 90-an, kotak-kotak kaku dan fungsional, bukan ke arah keindahan gitu ya. Makanya ya beginilah gitu. Ini mengingatkan saya pada sebuah Civic Wonder, malah di tahun 80-an udah begini, tapi di Amenity ini malah di tahun 90-an baru keluar model-model seperti ini ya. Terus material dashboardnya soft touch gitu ya, berbeda dengan trim pintunya yang keras dipakai fabric gitu. Speedometernya juga analog semua, odometernya analog. Tapi senengnya di Amenity ini lengkap, ada rear defogger, dia punya electric mirror, dia punya pencetan kecerutan belakang gitu, itu lengkap sekali. Dan juga dia punya power window di keempat pintunya dan juga auto down untuk kaca depannya, keren. Dia juga punya tilt steering, lengkap tapi belum teleskopik ya. Tahun 90-an ini di mobil kecil udah keren banget. Terus ke bagian bawahnya AC-nya, climate control-nya dia lengkap sekali walaupun dia model geser. Ada heaternya, arah semburannya lengkap, ada sirkulasi udaranya, fan speednya sampai 4. Ada asbak di sebelah sini, ada tempat tertutup sebelah sini, ada asbak lagi di bawah sini, dan ada cup holder.
di bawah sini. Ini cukup menarik untuk di amenity karena di tahun 90-an cup holder itu fitur yang sangat jarang terjadi, saudara-saudara. Ini tambahan nih, kalau ini tambahan, terus di bawahnya di sini udah cukup standar, terus ini juga fabric semuanya. Bener-bener fabric semuanya, nggak ada motif-motifan, nggak ada lengkungan sebelah sini, cukup flat untuk di amenity. Yang saya suka di amenity ini yang berbeda adalah kisi AC-nya. Kisi AC di kanan kirinya dia berbeda dengan yang lain. Biasanya kisi AC kanan kiri itu ditaruh di dashboard, tapi kalau ini malah ditaruh di trim pintu. Sekarang kita berada di dalam Suzuki Amenity dan rasanya itu tidak begitu jauh berbeda dengan Toyota Starlet memang. Rasa duduknya juga hampir mirip-mirip gitu ya, dashboardnya di bawah, visibilitasnya gede, ke belakangnya juga gede, jendelanya asik-asik lah. Jadi kalau soal visibilitas kayaknya nggak ada komplain di Suzuki Amenity. Tapi kalau dengan Estilo itu berbeda. Cara duduknya juga tidak begitu sporty. Estilo itu sporty banget, selonjoran di bawah. Tapi kalau Amenity dia kayaknya enak dipakai di dalam kota tuh enak gitu ya, cruising gitu enak di Suzuki Amenity. Suspensinya dia tergolong empuk untuk sebuah hatchback gitu ya. Ya, lagi-lagi hampir mirip seperti Starlet, tapi ini di generasinya udah mulai terasa seperti Baleno gitu ya. Cara perpindahan giginya juga kaku, persnelangnya kaku gitu ya, nggak se-mechanical Starlet atau Honda tuh yang lebih lembut untuk pindah giginya dan dipakai cepat bisa. Tapi kalau ini persnelangnya kaku, terus juga koplingnya agak sedikit berat. Dan ini kalau Amenity belum ada yang namanya power steering, udah pasti. Tapi kalau mau ditambahin bisa pakai yang Suzuki S-Team, no big deal lah. Kalau merasa ini berat, ya pakai aja power steeringnya dari S-Team. Tapi ini ya berat sih. Tapi seneng ya di sini sudah ada tilt steering, jadi enak. Mesinnya dia pakai G13A, masih karburator dan ya bisa substitusi dengan Futura. Dan memang karena turunannya dari minibus gitu ya, dia mirip gitu. Karakternya tuh mirip Torsi gitu. Torsinya tuh, aduh berat banget kalau muter. Lah, makanya orang-orang dulu itu bukannya ngabain safety driving tuh nggak boleh begini kan, muter. Karena berat. Jadi makanya harus pakai kayak gitu. Nah, dia mirip-mirip seperti Futura. Torsinya tuh gede di awal. RPM awal tuh udah cukup bertenaga, tapi udah begitu di 4000-an, RPM-nya udah mulai cukup ngap gitu mesinnya untuk menghela ke RPM yang lebih tinggi lagi. Nih, lihat ya. Oke. Tapi tuh kan. Nah, 4000 tuh udah cukup. Ke 5000-nya tuh agak susah. Tapi kalau udah 2000 ke 3000 cepet. Yang disukai dari Amenity dari dulu gitu, orang-orang dulu sampai sekarang, kalau mesinnya sehat, itu BBM-nya irit. Lebih irit dari Starlet, lebih irit dari Estilo. Tapi memang kompensasinya adalah dia tenaganya memang yang paling kurang bertenaga gitu di mesinnya. Oke. Setirnya cukup direct, mirip-mirip seperti Starlet juga, tapi yang paling direct emang Estilo sih, udah Honda. Luar biasa. Kekedapan ruang kabin memang Amenity ya di bawah semuanya. Ini memang agak sedikit berisik. Suara ban masuk, suara mesin masuk, traffic noise masuk, suara angin masuk. Tapi ya bisa dianalogikan gitu, berapa desibel kah di dalam Suzuki Amenity? Bisa sampai 78 atau 77 lah. What's so special about this Amenity? Yang pertama, fiturnya cukup lengkap saudara-saudara gitu ya, dibandingkan yang sekelasnya. Terus juga dia punya suspensi yang empuk, spare partnya juga gampang. Pakai Futura 13 yang karburator, yang minibus gitu, ini bisa juga. Dan juga dia mempunyai perawatan yang tidak terlalu neko-neko untuk di sebuah Amenity. Desainnya juga timeless untuk tahun 2036 juga. Ini bisa dibilangnya ikonik tahun 90-an, sedan 90-an. Hatchback deng. Tapi dia punya minus. Nah, dia itu dari desainnya sendiri. Banyak orang yang nggak begitu suka dengan desain yang depan itu nangis. Nah, makanya kalau beli Amenity lihat aja belakangnya. Nah, yang kedua, dia punya kaki-kaki yang tidak begitu durable dibandingkan Toyota Starlet. Terus kalau mau beli Suzuki Amenity bisa cek dari jalur cooling sistemnya, karena selang-selangnya itu tergolong kecil. Makanya kalau kesumbat dikit aja bisa mengakibatkan
overheating gitu. Nah, range harganya ini menarik karena di bawah mobil-mobil yang sekelasnya Starlet, Estilo juga di atasnya ini hanya 20-an juta juga sudah ada. Dan range-nya sampai 40 jutaan untuk yang 5 pintu. Yang 3 pintunya lebih gelap lagi, bisa 35 juta sampai ke 70-80 jutaan kalau udah mulus gitu. Makanya beli sekarang sebelum ini digoreng gitu sama orang. Dan juga dia punya pajak yang murah tahun 90-an gitu ya. Seperti ini, dia setahun ya di daerah Bandung cuma 350.000 saja. Overall mengenai Suzuki Amenity, cocok apabila Anda bosan dengan Starlet, Nova yang harganya sudah tergoreng. Mungkin Suzuki Amenity bisa jadi pilihan. Atau mungkin apabila Anda ingin mobil operasional, Amenity masih bisa diandalkan. Semua ini adalah opini pribadi kami dan mamang-mamang itu. Video ini tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga itu YouTube channelnya mamang-mamang itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.